Halo teman-teman, ketemu lagi di video kali ini. Kalau kemarin kita bahas soal gimana cara bikin recording dengan Adobe Audition. Nah, kali ini kita mau bahas soal efek-efeknya ya. Apa yang perlu dipakai di project kita, efek apa saja yang perlu dipakai. Terus terutama kalau pada video kali ini kan saya mau bahas soal gitar rignya terutama. Nah, oke. Langsung saja video yang barusan teman-teman lihat adalah sampelnya. Saya mainkan sebuah permainan gitu ya. Nah, soundnya kira-kira apa saja yang saya pakai supaya gitarnya bisa berbunyi seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari efeknya. Ya ini yang teman-teman lihat di sini adalah sampel permainan gitar saya. Yang tadi barusan teman-teman lihat ya. Oke, itu sampelnya. Nah, terus untuk tahu efek yang kita pakai apa aja, kita langsung ke sini, tab effects. Oke. Nah, untuk yang pertama supaya suara gitarnya itu tidak terlalu plain, karena dalam hal ini efek yang tak pakai, dalam hal ini soundcard saya ya, itu bypass, dalam kondisi bypass, tidak terefek apa-apa. Jadi soundcard saya pure murni suara dari gitar. Kita akan proses efeknya di dalam software, jadi bukan di soundcard. Nah, jadi di sini saya pakai 3 efek. Yang pertama yang kita akan bahas pertama kali adalah ini single band compressor ini. Saya sudah apply efeknya. Oke. Sebelum kita mengapply efek ini, kita akan matikan dulu. Kita dengarkan sound yang plainnya seperti apa. Oke, kita play dulu ya. Oke, kira-kira seperti itu soundnya. Nah, lalu kita akan apply satu efek dulu. Jadi single band kompresornya dulu. Oh sorry, di sini, harusnya di sini ya. Single band kompresornya kita hidupkan. Lalu kita lihat perbedaan suaranya seperti apa. Ya, terlihat ya perbedaannya ya. Suaranya mempunyai lebih power yang lebih tinggi daripada suara plain dari gitar. Nah, efek yang kita apply ini namanya single band compressor. Lalu settingannya seperti apa? Kita akan cek di sini. Oh ya, sebelum kita cek, single band compressor ini bisa kita cari di tab ini, amplitude and compression. Nah, di sini ada single band compressor. Tapi karena saya sudah edit settingannya, kita akan ke edit efek seperti ini. Nah, settingannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mau repot bermain-main dengan manual fader seperti ini, tetapi saya langsung ke preset yang disediakan. Ini kita bisa pilih salah satu. Nah, kebetulan saya pilih yang ini, brick wall limiter ini. Sudah gitu aja. Simple ya. Jadi dengan kita mengapply single band compressor dengan preset brick limiter ini, suara gitar kita dari yang plain bisa berubah menjadi lebih bertenaga seperti yang kita play terakhir kali. Oke. Nah, sementara saya ingin menambahkan efek lagi, yaitu sedikit drive dan sedikit reverb ke
sampling gitar saya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau kita mulai dari baru, kita bisa ke sini di VST, ini ada efek. Nah, ini ada native instrument, ini gitar rig 5. Ini bisa muncul kalau teman-teman sudah install software gitar rig 5 ya. Kalau belum ya diinstal dulu, karena kalau belum ya nggak akan muncul. Oke. Dan pastikan plugin gitar rig 5 ini sudah terregister di DAW teman-teman. Dalam hal ini kalau saya pakai Audition ya sudah terregister di Adobe Audition-nya. Nah, caranya meregister gimana? Kita ke Audio Plugin Manager. Nah, di sini sudah terregister gitar rig 5. Kalau belum, kita scan dulu, klik scan, nanti akan muncul gitar rig 5. Kalau misalkan gitar rig 5-nya sudah terinstall, nah, lalu tinggal kita scan, otomatis dia akan terdetek sendiri dan langsung bisa dipakai di sini. Dia akan muncul di VST efek. Nah, di sini native instrument gitar rig 5. Kita buka ya. Sebelum kita buka, kita akan apply dulu. Kita hidupkan dulu, kita lihat perbedaannya seperti apa. Ini belum pakai gitar rig. Oke. Dan yang ini sudah pakai gitar rig. Terlihat ya perbedaannya. Saya menambahkan sedikit drive dengan sedikit reverb di situ. Nah, lalu caranya bagaimana? Settingannya kita akan lihat di settingan gitar rig-nya. Kita klik edit effect. Nah, ini yang saya pakai teman-teman. Ini tampilan dari gitar rig-nya. Apa saja yang saya pakai? Nah, di sini kita bisa lihat ada screamer, simulator untuk efek tube screamer atau drive atau overdrive gitu-gitu ya. Yang penting kita sedikit bikin suara gitarnya jadi sedikit dirty. Settingannya bisa teman-teman lihat seperti ini. Saya pakai di volumenya tone drive itu di rata-rata jam 12 semua. Nah, lalu untuk settingan berikutnya dari tube screamer ini, teman-teman bisa lihat saya bassnya di 0 di jam 7 ya. Brightnya ini saya pakai jam 2, sedangkan cleannya ini saya pakai di jam 2 siang juga. Nah, teman-teman bisa bereksperimen. Kebetulan saya pakai settingan yang ini, teman-teman bisa bereksperimen sesuka hati ya. Dimainkan aja mana yang cocok, karena kita bisa play sampling gitar kita ini langsung begitu kita ubah-ubah settingan di gitar rig ini, dia juga akan ikut berubah. Kita coba ya. Coba. Oke, kita akan ubah cleannya sedikit. Coba ya. Nah, jadi drive-nya tambah. Kita tambah drive-nya. Settingan overdrive yang saya pakai. Lalu untuk reverbnya saya pakai namanya di Vintage Verb. Oh ya, sorry, screamer ini kita bisa temukan di tab distortion. Lalu ada di sini screamernya.
Kalau misalkan kita tidak mau repot-repot nyari, kita bisa klik kanan. Oh, sudah ada di favorit. Nah, ini di sini. Klik kanan add to favorite. Nah, lalu vintage verb itu bisa ketemukan di tab reverb sini. Nah, ini vintage verb, kita bisa klik kanan add to favorite. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, jadi di sini ada screamer, ada vintage verb. Di Gitarik ini ada banyak sekali preset, ada banyak sekali simulator ampli yang teman-teman bisa pakai, ada banyak sekali equalizer, chorus, terus efek-efek modulasi yang teman-teman bisa pakai, delay, gitu-gitu ya. Nah, teman-teman bisa bereksperimen cari suara gitar yang paling teman-teman cocok. Jadi bisa misalkan tambahkan phaser di sini, atau teman-teman bisa kalau misalkan dirasa distorsinya kurang nendang, mungkin bisa tambahkan metazone di sini. Ya gitu-gitulah. Tergantung dari kebutuhan sampling lagu teman-teman seperti apa. Kalau teman-teman mau lagu yang metal, ya tentunya distorsinya lebih galak ya. Oke, itu settingan di Gitarik. Lalu yang ketiga, nah ini yang menarik teman-teman. Baru-baru ini ketika saya browsing di internet atau AlVST gitu, saya menemukan efek ini. Namanya nama developernya Kuasa. Websitenya di sini. Sebentar, kita googling dulu ya, saya nggak hafal. Nah, di sini kuasa.com. Ini adalah website penyedia VST karya anak bangsa. Setahu saya markasnya di Bandung. Akan cek. Nah, dia jualan VST, tapi dia juga menyediakan beberapa VST atau simulator plugin atau efek yang gratis. Nah, kebetulan ini saya download yang gratis ya. Yang gratisannya namanya Effector GG 3607. Ini apa? Ini semacam equalizer tambahan untuk DAW kita ya. Nah, ketika kita sudah install, kita bisa klik di sini Effector GG 3607 ini, atau kita edit efek. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kalau menurut saya bagus sekali teman-teman. Equalizernya, kebetulan di sini saya nggak udah adik settingan fader di sini, tetapi saya manfaatkan preset-preset yang sudah disediakan oleh developernya ya, Kuasa ya. Oke, teman-teman bisa download di sini. Nah, teman-teman bisa download yang ini, Effector GG 3607. Atau kalau teman-teman mau beli, di sini juga dia menyediakan banyak simulator yang bagus-bagus. Di sini ada simulator ampli, ada kompresor, ada chorus, dan macam-macam ya, banyak sekali. Kebetulan ini saya download salah satu yang gratisan. Sesuaikan dengan OS teman-teman, 32 bit apa 64 bit. Kalau 32 bit kita download di sini, atau kalau kita pakai Mac, kita sesuaikan dengan Mac kita, versinya yang mana. Oke, kita sudah download, install, lalu kita buka DAW kita, di register, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini adalah suara sampel gitar sebelum efektor dari Kuasa ini.
Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita akan nyalakan efektornya. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke ya, terlihat lebih tajam ya. Jadi intinya itu teman-teman, ketika kita bikin sebuah video permainan gitar, kita bisa merekamnya tanpa menggunakan efek alias suaranya murni suara dari gitar kita. Nah, lalu pengolahan soundnya, editing soundnya kita lakukan setelah kita selesai merekam. Jadi dengan cara begitu kerja komputer menjadi tidak berat, karena komputasi atau perhitungan komputer untuk suara-suara efek itu kita lakukan pasca kita merekam. Jadi pada saat kita merekam, kita memakai proses CPU yang relatif ringan, sehingga rekaman kita tidak menjadi berat. Nah, baru ketika rekaman sudah jadi, ketika kita sudah take dan menjadi sebuah track di dalam DAW, baru kita pakaikan efek-efek untuk mempercantik soundnya. Kira-kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga membantu. Thank you.